Baik, teman-teman. Ketika kita sudah selesai membuat data awal perusahaan, maka langkah kedua adalah kita melanjutkan dengan mengerjakan transaksi perusahaan tersebut. Oke, jadi untuk transaksi yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan bulan November tahun 2017 senilai 5.500.000. Nah, karena di kebijakan akuntansinya adalah ketika ada tertulis nomor cek, maka nantinya kita menggunakan cash in bank. Nah, tentu teman-teman sebelum kita memilih menu mana yang mau kita pakai, kita harus tahu bahwasanya pembayaran gaji itu di luar dari ber di luar dari hubungan jual beli barang dagang, sehingga masuknya adalah ke menu banking. Kita masuk ke banking, kemudian karena ini adalah pembayaran gaji karyawan, otomatis kita yang mengeluarkan uang dan akun yang digunakan adalah spend money, karena spend money itu adalah untuk mencatat segala hal pengeluaran selain yang berkaitan dengan barang dagang. Sedangkan receive money adalah akun-akun dan apa sih ya namanya? Ini ya untuk transaksi penerimaan tapi yang tidak ada hubungannya juga dengan barang dagang, sehingga kita menggunakan spend money. Kemudian di sini kita sudah ditampilkan oleh beberapa hal, dan tab yang pertama ada di tanggalnya kita ganti sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 1 Desember 2017. Kemudian kita tab lagi, amount-nya adalah 5.500.000. Kita tab. Jangan lupa, karena ini adalah cash in bank, teks inklusif yang di sini kita hapus, jangan dicentang, karena kalau kita centang berarti nanti akan dikenai pajak kembali. Nah, di sini juga kita sudah cash in bank. Kenapa cash in bank? Karena ada nomor ceknya dan pengeluarannya melebihi dari 1 juta, melebihi dari, bentar ya, ketentuan perusahaan itu 2 juta. Melebihi dari 2 juta, sehingga menggunakan cash in bank. Kemudian cek Yuno-nya diganti sesuai nomor ceknya, yaitu CP12-001. Kemudian kita tap. Nah, perlu diingat ya teman-teman, karena kita kan pembayarannya menggunakan cash in bank, maka kita harus membuat kartu supplier. Siapa yang mau kita bayar adalah karyawan. Kita oke. Jadi kartunya kita pilih karyawan. Kemudian tab, memonya bisa diisi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, karena ini transaksinya adalah pembayaran gaji karyawan untuk bulan November atau bulan yang sudah berlalu, otomatis di sini kita menggunakan akunnya itu sebagai utang beban. Karena bebannya itu kan sudah digunakan di bulan sebelumnya. Kenapa bukan beban gaji dan upah, bukan wages and salaries yang ini? Karena kalau menggunakan wages and salaries itu ketika terjadi di bulan tersebut. Sehingga kita memilih kepala dua, yaitu expense payable, utang beban, sebesar 5 juta. Amount-nya itu bakal terisi otomatis ketika amount di sini itu terisi. Jadi kita tap, kita Ctrl R. Nah, di sini adalah jurnalnya, cash in bank itu dikredit sebesar 5.500.000, beban utangnya adalah 5.500.000 di debit. Karena sudah benar, insya Allah kita record. Kemudian, transaksi yang kedua yaitu dibayarkan kepada media aksara untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan sebesar 971. Nah, nomor buktinya adalah V12-1. Karena di sini itu pengeluarannya kurang dari 2 juta dan nomor buktinya adalah V12-1, maka diketahui bahwasanya di sini tuh kita pembayarannya menggunakan kas kecil. Jadi kita pilih kas kecil ya di sini. Jangan lupa diubah petty cash. Teks inklusifnya juga nanti dihilangin. Cek di open karena nggak ada nomor cek. Bisa dibiarkan aja, bisa juga diisi dengan nomor buktinya, yaitu V12-1.
Tanggalnya masih sama, 1 Desember 2017. Kemudian amount-nya adalah 971.000. Kemudian kita tap. Kartunya di sini nggak usah diisi, nggak apa-apa, karena kita menggunakan petty cash, kas kecil. Misalkan kita menggunakan cash in bank itu harus diisi. Nah, memonya adalah pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Karena ini pembuatan brosur keperluan iklan, maka menggunakan beban iklan, yaitu kepala berapa? 6 atau 8 ya? 6. Advertising expense, betul. Kita Ctrl R. Nah, di sini sudah muncul bahwa jurnalnya adalah petty cash di kredit 971.000 dan beban iklan yaitu 971 di debit. Karena sudah, maka kita record. Semoga benar ya. Insya Allah. Nah, kemudian transaksi yang ketiga adalah pada tanggal 3 Desember dengan nomor bukti BKM 12-1, nomor ceknya BS21, diterima dari Delta Elektronik Surabaya sebesar 159.500.000 pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November 2017. Karena ini adalah diterima, artinya kita menerima pelunasan dari customer kita. Maka kita masuknya ke sales. Kenapa masuk ke sales? Karena ini ada hubungannya dengan penjualan di sebelumnya atau juga piutang di bulan kemarin. Sehingga karena dia akan melakukan pelunasan, dia tidak masuk ke banking, tapi masuknya ke sales. Kemudian ini penerimaan pelunasan yaitu di receive payments. Nah, di sini karena tadi ada nomor ceknya yaitu BS21, maka deposito akunnya diisi dengan cash in bank, kemudian customer-nya adalah Delta Elektronik, kita pilih Delta Elektronik, kemudian amount receive-nya diisi sebesar 159.500 sesuai dengan soal. Nah, ID-nya adalah menggunakan nomor buktinya yaitu BKM 12-1. Tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 12 2017. Kita tap. Nah, di sini sudah muncul invoice-nya ya teman-teman, yaitu F11-12, artinya bahwa di bulan sebelumnya ternyata customer kita atau Delta Elektronik itu masih mempunyai hutang kepada kita, sehingga perlu kita tutup karena nominalnya juga sama dan nomor fakturnya juga sama F11-12, artinya dia melunasi hutang yang ini. Kita tap sampai amount apply-nya itu terisi 159.500.000 dan finance charge-nya juga 0, maka kita bisa cek dengan Ctrl R dan sudah muncul hasilnya bahwasanya cash in bank itu di debit 159.500 dan akun receivable atau piutang dagangnya juga sama nominalnya di kredit. Kita record. Transaksi 3 udah, kemudian kita lanjutkan di transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat adalah voucher kas kecil kembali, yaitu dibayarkan kepada kantor PLN dan PT Telkom dengan rincian rekening listrik bulan November 2017 senominal 1.185.000 dan rekening telepon bulan November 2017 sebesar 690.000. Di sini itu pembayaran listrik dan telepon, tapi bulan November tahun 2017. Karena tidak ada hubungannya dengan jual beli barang dagang, maka kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Nah, di sini tuh menggunakan voucher kas kecil karena buktinya juga V12-2. Kita gunakan use account. Kemudian kita tap. Cek akunnya V12-2. Nomor bukti ya ini ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 12 2017. Amount-nya adalah karena di sini itu listrik, beban listrik dan telepon itu satu akun, maka dijumlahkan aja 1.185 ditambah dengan 690 jadinya 1.875.000. Apakah benar totalnya seperti itu? Bentar ya, coba aku mau menghitung. 1.185.000, 1.185.000 ditambah 690.000. 1.875.000. Keterangannya adalah pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November.
Karena ini adalah pembayaran beban di bulan sebelumnya, maka masuknya ke akun expense payable kepala 2, yaitu expense payable beban utang beban. Nah, kita CTRL sudah benar ya, insya Allah kita record. Jadi kalau misalkan masih ada yang belum paham, bisa ditanyain aja ya teman-teman. Nah, kemudian untuk transaksi yang kelima, yaitu mengenai penjualan. Penjualan kepada induk elektronik mengenai barang dagang. Karena di sini itu adalah transaksi penjualan, maka kita masuk ke menu sales. Kalau sales itu adalah untuk penjualan dan purchase itu untuk pembelian. Jadi kita klik sales, kemudian enter sales, dan tampilan awalnya itu kan seperti ini ya teman-teman. Nah, biar lebih memudahkan kita dalam mengentry atau menginput data penjualan, maka kita ubah layoutnya menjadi item. Nah, jadi lebih gampang dan lebih mudah buat dipahami. Nah, untuk customernya adalah Indah Elektronik, kita pilih customer Indah Elektronik, kemudian kita tap. Nah, teman-teman, di sini sudah tersalut otomatis, termsnya itu net 30. Kemudian teks inklusifnya juga kita hilangkan. Ini benar alamatnya, invoice-nya adalah sesuai dengan nomor buktinya yaitu F12-1, kemudian tab tanggalnya adalah 6 Desember 2017. Sip itu adalah berapa sih kuantitas yang dijual, yaitu 9 untuk produk TV. 9 tab, harganya adalah 20.800.000. Hasilnya 184.500.000, betul. Kemudian untuk quantity AC-nya adalah 7. Tetap dengan harganya itu 25 juta. Jangan kelebihan 0 ya guys. 25, 1, 23, 1, 23. Ini diskonnya juga nggak ada. Nah, total di soal itu adalah 395.450.000. Di sini juga sama, 395.450.000. Kita Ctrl R, udah ada akun muncul ya, koreksi resikonya 2 kali, sales, PATO, cost of goods sold, merchandise inventory. Karena insya Allah ini sudah benar, kita record. Nah, kemudian untuk transaksi yang selanjutnya adalah dibayarkan kepada PT Pelita untuk pelunasan faktur FK 2014 tertanggal 28 November 2017 senilai 69.300. Maka karena di sini ada transaksi pembayaran kepada, berarti kita yang melunasi hutang kita, yaitu kita masukkan ke Purkes. Purkes, di sini ada enter Purkes itu untuk menginput pembelian, sedangkan pay bills adalah ketika kita akan melunasi hutang tersebut. Maka di antara dua ini kita menggunakan pay bills. Jangan lupa juga dilihat apakah transaksi itu ada nomor ceknya atau tidak. Ketika ada ceknya, berarti menggunakan cash in bank pembayarannya. Tapi ketika tidak ada nomor ceknya dan di bawah 2 juta, dia menggunakan petty cash. Karena di sini ada nomor ceknya yaitu CP12002, maka kita menggunakan cash in bank. Tap. Suppliernya adalah PT Pelita 69. Ini sudah muncul secara langsung ya, teman-teman. Kita tap. Nomor ceknya adalah CP12.002. Kita tap, tanggalnya diganti juga menyesuaikan dengan soal yaitu 6/12/2011. Amount-nya adalah 69.300.000. Kita tap. Karena di bulan sebelumnya tanggal 28 November 2017 itu kita sudah ada hutang sebesar 69 juta, ternyata baru dibayarkan pada hari ini, sehingga kita menutup hutang tersebut gitu. Coba kita cek ini. Nah, sudah ya. Cash in bank-nya 69 juta di kredit, akun payable hutangnya lunas di debit. Insya Allah sudah benar, kita record. Dan kita lanjutkan ke transaksi yang ke-7, yaitu diterima retur. Bagaimana jika ada retur? Nah, ketika ada retur penjualan, maka kita tetap masuk di sales. Bisa menggunakan sales register, bisa juga dengan enter sales, tapi di sini saya akan menggunakan enter sales. Di enter sales sendiri caranya sama seperti pas kita input
penjualan. Di sini adalah ternyata pas waktu penjualan kepada Indah Elektronik pada tanggal 6 kemarin, itu mungkin ada kerusakan di barangnya sehingga dari Indah Elektronik mengembalikan barang tersebut kepada kita sehingga kita milihnya customernya adalah Indah Elektronik, kemudian teks inklusinya juga udah otomatis hilang ya. Invoice-nya itu menggunakan nomor bukti NK12 strip 1, tanggalnya diganti juga sesuai sama soal 7/12/2017. Kemudian ya, ketika enter kita menggunakan yang enter sales itu perbedaannya adalah kalau kita menginput penjualan di sini kan di shift-nya itu kita masukin angkanya normal ya teman-teman. Tapi ketika kita meretur, kita harus dikasih tanda minus di depannya. Berarti minus 2 buat TV, produk TV-nya. Sebesar harganya itu sesuai sama yang tadi, 20.500.000. Kemudian minus juga 1, pengembalian di AC-nya. 25 juta. Nah, totalnya adalah 72.600.000. Kita record. Nah, tapi ketika kita sudah merecord, jangan langsung keluar dulu, tapi kita lanjutkan ke register. Di register ini, karena ini adalah retur, berarti kita milih retur and credits. Nah, sudah muncul sendiri ya teman-teman bahwasanya kita udah ada transaksi retur di sini, terus kita apply to style. Nah, tanggalnya juga diisi dengan yang sesuai di soal yaitu 7/12/2000. Nominalnya sama. Oh iya, nomor ID-nya jangan lupa diganti sesuai nomor bukti yaitu NK12 strip 1. Nah, di sini ternyata ada 2 invoice yaitu di tanggal 29 November dan juga 6/12. Nah, kita mau pakai yang mana sih dari kedua invoice ini? Jadi, untuk menggunakan invoice yang mana, kita lihat di soal kembali bahwasanya diterima returnnya itu atas penjualan di tanggal berapa dan nomor buktinya itu apa. Nah, kebetulan di soal transaksi 7 ini adalah penjualan di tanggal 6 Desember dengan nomor buktinya F12 sehingga yang akan kita tutup adalah yang ini. Kita kurangin. Tetep ya. Nah, di langkah pertama dia kan terisi ya di invoice pertama, maka kita hapus sampai dilanjutkan ke tab kedua sampai yang invoice kedua itu terisi amount apply-nya 72.600.000. Nah, sudah kita CTRR. Nah, ini adalah jurnal returnya. Kita record. Nah, kemudian masuk ke transaksi 8, yaitu mengenai pembayaran kepada toko Alfamart untuk pembelian perlengkapan toko senilai 710. Berarti ini masuk ke banking ya, karena tidak ada hubungannya juga dengan jual beli barang dagang. Kita masuk ke pembayaran by spend money. Ininya diganti petty cash karena di bawah 2 juta dan buktinya adalah F12 13. F12 ketika tanggalnya itu tanggal 8 Desember 2017. Nominalnya sebesar 710. Nah, untuk memonya sendiri itu adalah pembelian perlengkapan toko. Jangan lupa memonya diisi ya biar nantinya pas kita kita print hasilnya itu sudah ada keterangannya. Kita tag. Ketika kita melakukan pembelian perlengkapan toko, otomatis perlengkapan tokonya bertambah sehingga akun yang digunakan juga adalah perlengkapan toko yaitu store supplies. Nah, CTRL sudah muncul jurnalnya. Ketika sudah muncul jurnalnya seperti ini, insya Allah sudah benar ya. Maka kita recall. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-9 yaitu dibayarkan kepada PT Persada pelunasan faktur.
C15234 tertanggal 23 November 2017 senilai 251.900.000. Karena pelunasan utang, maka kita ke Purkes, kemudian pay bills. Ada nomor ceknya, berarti pay from account-nya cash in bank. Nah, kemudian kita tap. Dibayarkan kepada siapa? Kepada PT Persada. Kita pilih PT Persada. Kemudian nomor ceknya berapa? Nomor ceknya adalah CP 12-003. Tanggalnya berapa? Tanggal 9/12/2017. Jadi data-data dari nomor cek, tanggal, isi itu sesuaikan sama soal semua. Amonnya adalah 251.900.000. Nah, di sini sudah ada hutang yaitu C15234 yang akan kita lunasi. Nah, sehingga amount apply-nya juga harus 251.900.000. Financiernya juga harus 0. Ini jurnalnya. Insya Allah sudah benar ya teman-teman. Kita record. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ke-10 yaitu pembelian. Dibeli dari PT Pelita Barang Dagang dengan rincian kuantitasnya 11 dari produk TV dengan harga 19 juta. Kemudian 10 AC dengan harga 23 juta. Maka kita pilih Purkes, enter Purkes. Langkah awal sama kayak yang sales, yaitu kita mengubah layoutnya terlebih dahulu menjadi item. Kemudian kita hilangkan centang di teks inclusive-nya. Kemudian suppliernya kita pilih, yaitu PT Pelita, sesuaikan dengan yang di soal. Nah, Purkes itu diisi dengan nomor buktinya F05, tanggalnya adalah tanggal 10 bulan 12 2017. Kemudian bill-nya adalah, bill itu berarti barang yang dibeli. Itu totalnya berapa sih? Nah, di sini ada 11 untuk barang TV. Dengan harga 19 juta. Nah, selanjutnya 10 barang AC. Nominalnya adalah 23 juta. Nah, total di soal adalah 482.900.000. Total di sini 482.900.000 sudah sama dengan yang di soal. Maka kita cek, Ctrl R. Nah, di sini muncul account payable-nya itu 439 juta, 43 juta 900, 230 juta, 43 juta. Berarti sudah. Kita record. Nah, jika muncul peringatan would you like to change the text code use, di sini tuh artinya adalah apakah kamu ingin mengubah jenis kode pajaknya, maka kita pilih no. Oke. Yang selanjutnya di transaksi 11 adalah dikembalikan barang dagang yang kita beli tanggal 10 Desember. Berarti yang barusan kita input di pembelian itu bukan baru sih, baru kita input itu langsung kita kembaliin karena mungkin ada kerusakan ya atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi kita, sehingga kita kembalikan dan kita masuk ke enter Purkes kembali. Suppliernya kita masukkan PT Pelita. Nomor buktinya adalah NK strip 1 tanggalnya 11 bulan 12 2017. Yang dikembalikan itu berapa? Jadi yang pertama itu -1, tetap dikasih min ya kalau terjadi retur, baik itu penjualan maupun pembelian. Ketika kita menggunakan menu enter Purkes, enter sales, itu dikasih tanda min di depannya. Kemudian barang yang pertama adalah TV 19 juta. Di sini sudah terisi otomatis karena kita melakukan pembelian. Pembeliannya kan 19 juta. Ketika di retur berarti dia langsung terkonek 19 juta. Beda dengan penjualan, ketika ada retur penjualan dia tidak langsung terisi otomatis tapi harus mengisi manual. Kemudian barang yang kedua adalah -2 AC. Nah, jadi total returnya ada 71.500, sudah sesuai dengan soal. Jangan lupa kita record, kemudian ke register sama ya langkahnya ketika terjadi retur penjualan. Nah,
Di sini juga sama, pilih return and debit. Ini sudah muncul, kemudian apply to forecast. Nah, sudah terlihat ada jejak pembelian di tanggal 10 Desember. Nah, di sini kursor yang pertama harus kita isi adalah tanggal, yaitu tanggal 11 Desember 2017. Kita tab, nomornya sudah sama. ID-nya kita juga diganti jadi NK strip 1. Nominalnya adalah 71 juta. Nah, karena kita meratur dari pembelian Prukes yang F05 berarti amount apply-nya adalah senominal yang diretur sejumlah 71.500.000 sehingga ketika kita cek adalah 71.500.000. Jurnalnya seperti ini ya. Ini salah sudah benar teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya adalah diterima dari Indah Elektronik pelunasan faktur F12 tertanggal 6 Desember yang sudah dikurangi dengan sales return. Ada pelunasan dari customer, maka kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Di sini ada nomor ceknya, berarti cash in bank. Customernya adalah Indah Elektronik yang diterima sebesar yang sudah dikurangi. Berarti kita harus cocokkan. Bukti yang dilunasin adalah F12 strip 1 di ini berarti. Nominalnya adalah 322.850. Masih ingat nggak teman-teman bahwasanya ketika tanggal di transaksi awal itu ada penjualan kepada toko Indah sebesar 395.450. Kemudian ternyata di tanggal 7 kita mengalami retur sehingga total yang penjualan sudah dikurangi retur ya. 322.850 ini tuh sudah dikurangi sama retur pas awal. Jadi nggak usah menghitung lagi, tinggal nyesuaiin sama yang di sini aja 322.850. Kita tap. ID-nya diisi dengan nomor bukti BKM 12 tanggalnya adalah 12/12/2017. Nah, di sini juga harus teliti invoice mana yang sesuai sama dengan yang di soal. Karena di soal itu F12 strip 1, maka yang di sini yang terisi itu kita hapus. Biar yang terisi adalah di invoice kedua. Nah, seperti ini. Sudah muncul jurnalnya kan? Cash in bank itu di debit sebesar 322.850. Aku receivable-nya di kredit 322.850. Ini harus sudah benar, kita record. Kemudian masuk ke transaksi 13 yaitu penjualan tunai. Kalau tadi itu penjualan kredit, sekarang adalah penjualan tunai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika pembayarannya. Lihat ya caranya. Jadi penjualan tunai tetap sama, masuk ke sales, kemudian enter sales. Customer-nya kita harus membuat yang baru ya, karena tidak ada pilihan penjualan tunai, sehingga kita membuat kartu yang baru adalah penjualan tunai. Kemudian tab, selling detailnya, free text code-nya diganti jadi NT. Kemudian payment issue-nya adalah COD karena langsung tunai. Terus kita oke. Kita pilih penjualan tunai. Invoice-nya KN01. Tanggalnya 13 bulan 12 2017. Barang yang dijual adalah 7-nya TV senilai 20 juta. Kemudian 8 AC senilai 25.500. Totalnya adalah 378.400 sudah sesuai soal. Nah, jika di penjualan kredit itu kita langsung record, maka di penjualan tunai adalah kita mengisi pay to day-nya sesuai dengan bilas due yang ini, yaitu 378.400. Karena metodenya adalah tunai, berarti dibayar langsung pada hari itu juga. Coba ya, kita cek dengan Ctrl R. Nah, di sini sudah muncul cash in bank-nya. Karena sudah dibayarkan secara langsung pada hari itu juga, berarti kita menerima
Pemasukannya itu cash in-banknya di debit sebesar 378.400.000 dan account receivable-nya 378.400.000. Maka kita record. Oke teman-teman, kita lanjutin di transaksi yang ke-14, yaitu pada tanggal 14 Desember 2017 dengan bukti BKM 12-3, nomor ceknya adalah SS 510, dibayarkan Indah Elektronik kepada pelunasan faktur F11 25 tertanggal 29 November 2017 nilai 316.800.000, dibayarkan Indah. Kalau dibayarkan Indah berarti kan otomatis kita yang menerima ya, karena Indah yang bayar sama kita. Jadi customernya adalah Indah Elektronik. Kemudian mau receive-nya adalah 316.800.000. ID-nya adalah BKM 12-3. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 14/12/2017. Nominalnya sesuai sama yang invoice F1125 ya, 316 juta. Mohon maaf ini ada yang salah tulis, harusnya 316 juta 800. Nah, sehingga financernya adalah 0. Jurnalnya cash in bank itu 316.800.000 di debit, kemudian account receivable-nya di kredit. Oke, kita record. Kemudian kita lanjutkan di transaksi yang ke-15, yaitu dibayarkan kepada kas negara via kantor pos senilai 3.500.000, di mana 3.500.000 ini adalah pembayaran pajak masa bulan November 2017. Pajak PPN keluarannya adalah 23.500.000 dan PPN masukannya nominal 20 juta. Berarti kita masuk ke banking, spend money karena dibayarkan kepada kas. Kemudian pay from account-nya tetap cash in bank, date-nya adalah tanggal 15 Desember 2017. Amount-nya 3.500.000. Card-nya harus diisi ya, karena menggunakan cash in bank, yaitu kas negara. Oh iya, perlu diperhatikan ya teman-teman, di card type-nya, karena kita yang membayar, berarti card type-nya itu tipenya adalah supplier, bukan customer. Kita oke. Kas negara, pembayaran pajak masa bulan November. Karena ini adalah pembayaran pajak masanya di bulan November, berarti kita menggunakan akunnya utang pajak, yaitu di kepala 2, PAT payable. Nah, yang ini sebesar 3.500.000. Oke, kita record. Nah, yang selanjutnya adalah transaksi yang ke-16, yaitu dibayarkan kepada Tuan Agus pemegang saham senilai 2.500.000 untuk pembayaran dividen terutang. Di sini itu adalah PKK dengan nomor cek CP12-5, berarti kita ke menu banking, kemudian spend money, kemudian tanggalnya diganti sesuai dengan soal 16/12/2017. Amount-nya adalah 2.500.000. Card-nya adalah Tuan Agus. Agus pemegang saham. Oke. Artinya kita pilih Tuan Agus. Nomor CQ-nya diisi dengan CP12-00 berapa? 5. Oh ya, tadi itu udah di save belum ya? Bentar ya. Nah, ternyata di sini belum diisi ininya.
kita cancel dulu ya. Kita memperbaiki yang transaksi sebelumnya itu ternyata belum diisi sama ceknya. CP12.004. Oke. Makanya kayak tadi 16/12/2017 betul. Nomor ceknya adalah CP12/005. Umumnya sebesar 2.500.000. Partnya adalah PT ETN Agus pemegang saham. Pembayaran dividen terutang. Kalau dividen terutang artinya dividen payable. Nanti kepala dua. Itu dividen. Nah ini. Jurnalnya cash in bank di kredit, dividen payable-nya di debit. Kita record. Kemudian transaksi yang ke-17, yaitu ada penjualan barang dagangan sehingga kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Customer-nya adalah Delta Elektronik. Invoice-nya itu adalah F12-2, tanggalnya 18/12/2017. Barang yang dijual adalah 6 TV, harganya 20 juta, dan 4 aset sebesar 26 juta. Totalnya secara keseluruhan adalah 246 juta 400.000 rupiah sesuai dengan yang disoal. Berarti kita record karena sudah sama. Kemudian selanjutnya adalah transaksi yang ke-18, yaitu dibayarkan kepada PT Pelita. Kalau kita yang membayarkan artinya di pelunasan hutang. PT Pelita, kita pilih suppliernya PT Pelita. Karena di sini ada ceknya, berarti menggunakan cash in bank. Kemudian nomor ceknya jangan lupa diisi dengan CP12 sesuai dengan yang soal ya. Tanggalnya juga disamain sama yang di soal yaitu 18/12/2017. Nominalnya sebesar 411.400.000. Nah, di sini ternyata sudah muncul nih forecast yang pernah kita lakukan di tanggal 10 itu sisanya adalah 411.400.000 karena di transaksi tanggal 11 itu kita udah menguranginya dengan retur sehingga tidak usah dirubah lagi tapi langsung di type aja sampai finish chatnya 0. Kita CTR L R yaitu sudah benar ya, maka kita record. Kita lanjut ke transaksi yang ke-19, yaitu diterima dari modern elektronik atas pelunasan piutang yang telah dihapuskan pada bulan Maret senilai 17.900.000 karena di sini itu penerimaan pelunasan piutang yang pernah dihapuskan. Berarti kita masuk ke banking, penerimaan berarti receive money. Penerimaan itu di bank juga, berarti deposit account-nya tetap cash in bank dan centang di tax inklusifnya kita hilangkan. Payornya kita isi dengan Payornya wajib kita isi dengan apa sih ini? Modern elektronik diisi dan muncul peringatan, maka kita klik OK. Totalnya adalah 17.900. Memonya adalah pelunasan piutang yang telah dihapuskan. Maka karena ini adalah penerimaan pelunasan yang sudah dihapus, berarti kita memunculkan kembali akun allowance. Kita menggunakan akun allowance. Nah, ID-nya diganti sesuai nomor ceknya yaitu nomor dengan buktinya yaitu PKM 12/4, tanggalnya adalah 20/12/2017. Kita Ctrl F dan udah ada jurnalnya seperti ini. Salah benar kita record.
Kita lanjut ke transaksi yang ke-20 mengenai pembelian dari PT Persada. Berarti kita masuk ke menu Purkes, kemudian enter Purkes, kemudian kita tap, yaitu PT Persada, kita pilih PT Persada suppliernya, kita masukkan nomor buktinya di Purkes, yaitu A17, tanggalnya adalah 22 Desember. Barangnya sebanyak 13, TV, dengan harga 19.300. 19.300. Kemudian AC-nya adalah 15 AC dengan harga 23.200. Jadi total total keseluruhannya adalah 658.790 sudah sesuai dengan di soal. Maka kita record. Nah, kemudian transaksi yang ke-21 adalah dibayarkan kepada CV Tulus Jaya. Ini berarti pelunasan hutang, yaitu ke Purkes, kemudian Pay Bills, kemudian suppliernya diisi dengan CV Tulus Jaya, cek unit-nya diisi dengan nomor cek yaitu CP 12.007, tanggalnya disesuaikan yaitu tanggal 23 12 2017, nolnya adalah 214.500.000 rupiah. Nah, hutangnya adalah tanggal 20 bulan 11 ya November, itu ada 214.500 sama dengan yang kita bayarkan, maka kita pilih yang ini sampai finansialnya 0, maka kita record kalau sudah. Kemudian diterima dari PT Prima, diterima dari Prima Elektronik atas pelunasan. Berarti kalau kita yang menerima berarti sales, kemudian receive payment, customer-nya adalah Prima Elektronik, mau receive-nya adalah 178.200.000. Nomor ID-nya adalah BKM 12-5. Tanggalnya diganti juga sesuai dengan yang di soal, yaitu 26 Desember 2017. Dan invoice yang muncul itu nominalnya sama dan sesuai dengan soal F11-10, maka ini yang kita pilih sampai finish set-nya 0, kita Ctrl R dan muncullah jurnal yang insya Allah sudah sesuai, maka kita record. Kita lanjut ke transaksi 23, yaitu dibayarkan kepada bengkel Surya senilai 400.000 untuk biaya reparasi peralatan kantor atau other operating expense atau beban operasi lain-lain. Maka karena ini adalah tidak ada kaitannya dengan jual beli barang dagang, maka kita masuk ke banking, kemudian ke spend money karena kita yang mengeluarkan atau kita yang membayar. Dan di sini tuh keterangannya adalah F12, berarti kita menggunakan atau kita itu membayarnya menggunakan dengan kas kecil. Nah, tab nomor buktinya adalah F12-4. Tanggalnya 26/12/2017, kita tap sebesar 400.000. Pembayaran biaya reparasi peralatan kantor. Kita tap. Reparasi kantor itu other operating expense masuknya ya. Kemudian kita Ctrl R dan sudah muncul petikasnya itu di kredit dan other operating expense-nya di debit sebesar 400.000. Kita oke dan kemudian record. Nah, selanjutnya adalah transaksi ke-24, yaitu dibayarkan kepada Bank Mega untuk angsuran. Berarti tetap di menu ini ya, guys. Karena di sini tuh ada nomor ceknya, maka pay from account-nya adalah cash in bank. Cek account-nya adalah CP12-008. Tanggalnya adalah 30 Desember 2017. Nominalnya itu sebesar 11 juta. Yang mana 11 juta ini terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunganya. Nah, untuk kartunya diisi dengan kartu yang baru, yaitu dengan nama Bank Mega. Ini Bank Mega.
Memonya diisi dengan pembayaran angsuran. Angsuran jangka panjang. Yang pertama adalah angsuran pokok pinjamannya, berarti menggunakan bank Megaloan. Oh ya, mohon maaf, harusnya saya mencari angkanya, bukan namanya ya. Bank Megaloan, nah ini 2100. Nah, karena di sini ada dua akun di transaksi ini, yaitu angsuran pokok pinjaman dengan bunganya, maka kita ganti sesuai yang di soal, yaitu angsurannya adalah sebesar 10 juta dan bunganya atau beban bunganya adalah 1 juta. Sehingga jurnalnya adalah cash in bank-nya di kredit sebesar 11 juta, Bank Megaloannya 10 juta, interest expense-nya 1 juta, sehingga balance ya totalnya. Kemudian kita record. Dan transaksi yang terakhir adalah pembayaran kepada pemegang dana kas kecil senilai 4.590. Masih di menu ini juga ya teman-teman. Di sini pembayarannya menggunakan cash in bank, berarti masih sama. Kemudian nomor ceknya adalah CP12-009, tanggalnya 30/12/2017. Nominalnya adalah sebesar 4.590.000. Untuk kartunya yaitu buat baru, yaitu dengan pemegang kas kecil. Kita oke. Pilih kart yang barusan kita buat, yaitu pemegang kas kecil. Memonya adalah pengisian kembali kas kecil. Akunnya berarti yang pertama adalah akun petty cash sebesar 4.590.000. Nah, sudah ketemu jurnalnya. Lalu kita record. Nah, teman-teman, untuk transaksi 1 sampai 25-nya sudah selesai. Nanti akan saya jelasin mengenai jurnal penyesuaian di video berikutnya.